Here we go. Chelsea dapatkan kiper baru. Rasmus Højlund nasibnya bisa mirip dengan Darwin Núñez. Kok bisa? Daichi Kamada merapat ke Liga Italia. Ronaldo pecahkan rekor Gerd Müller. Messi cetak 2 gol dan ribut dengan pemain lawan. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub Premier League Chelsea dilaporkan akan segera kedatangan kiper baru. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer Robert Sanchez. Chelsea menyepakati transfer 25 juta pounds dengan Brighton. Sang kiper akan segera menjalani tes medis. Kedatangan Sanchez akan memberikan persaingan bagi kiper nomor 1 saat ini, Kepa Arrizabalaga. Winger Barcelona Ousmane Dembele dipastikan akan bergabung ke Paris Saint-Germain. Proses transfer Dembele telah mencapai tahap akhir, di mana pemain ini segera akan menjalani tes medis sebelum kemudian menandatangani kontrak 5 tahun hingga musim 2028 pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam kicauannya, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa kesepakatan ini melibatkan aktivitas klausul pribadi sang pemain senilai 50 juta euro atau 831 miliar rupiah. Juara Super Bowl 7 kali, Tom Brady telah menjadi pemilik minoritas di klub sepak bola Inggris Birmingham City. Dia akan menjadi ketua dewan penasihat baru klub. Hal itu diungkapkan oleh tim EFL Championship, kasta kedua Liga Inggris pada hari Kamis 3 Agustus 2023. Tom Brady akan berperan pada pengembangan sport science, kesehatan, nutrisi, hingga sistem pemulihan cedera pemain. Declan Rice mengirim pesan kepada para penggemar Arsenal setelah melakukan debutnya di Emirates Stadium. Rice tampil mengesankan dalam pertandingan Emirates Cup melawan Monaco pada Kamis 3 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Di Twitter, Rice menuliskan, "Terpukau dengan sambutan yang saya terima sebelum pertandingan. Mencintai menit-menit pertama saya di Emirates, kami terus membangun dan menekan. Terima kasih Gunners," katanya. Rasmus Højlund telah resmi menjadi pemain Manchester United setelah melalui negosiasi alot dengan Atlanta. MU sepakat menebus Højlund sebesar 75 juta plus 10 juta euro, total 85 juta euro. Ex-pemain MU Rio Ferdinand mengomentari perekrutan Rasmus Højlund. Namun Ferdinand enggan berekspektasi lebih. Rio Ferdinand menyebut, sang striker bakal mirip seperti Darwin Núñez yang musim pertamanya harus adaptasi. Núñez musim lalu dibeli mahal Liverpool tapi jumlah golnya tidak banyak-banyak amat, hanya 15 gol di semua kompetisi. Penyerang baru Chelsea, Christopher Nkunku, mengalami cedera saat The Blues beruji coba dengan Borussia Dortmund. Mauricio Pochettino pun harap-harap cemas menunggu hasil pemeriksaan. Perlu diketahui, Nkunku sudah harus ditarik keluar pada menit ke-22 karena masalah di lutut. Kami butuh beberapa hari untuk memeriksanya, dan sampai kami kembali ke London, sulit untuk tahu sepenuhnya, kata Pochettino. Klub Arab Saudi Al Ahly tertarik mengontrak Paul Pogba, tetapi mereka menginginkan jaminan kondisi fisik. Namun tampaknya itu tidak mungkin jika melihat kondisi terakhir mantan pemain Manchester United tersebut. Football Italia mengungkapkan bagaimana kondisi cedera lutut Pogba yang memprihatinkan. Juventus pun berada di posisi yang sulit karena tetap harus membayar mahal pemain asal Prancis tersebut. Pogba mendapatkan gaji 8 juta euro per musim plus 2 juta euro. Lazio dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Daichi Kamada. Kesepakatan sudah tahap finalisasi. Kamada sebelumnya diaktifkan akan bergabung dengan AC Milan. Namun kabar terbaru menyebut Lazio sudah berhasil menyegel Kamada. Gelandang berbakat Jepang ini akan berada di ibu kota Italia untuk pemeriksaan medis segera. Jurnalis Par Alfredo Pedula melaporkan Bianco Celesti menerima kondisi yang ditetapkan oleh rombongannya. Kamada akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi dan menghasilkan 3 juta euro per tahun. Kabar mengejutkan datang dari Luis Enrique. Sang pelatih dilaporkan bisa meninggalkan PSG dalam waktu dekat ini karena situasi di klub. Diberitakan oleh Gol, ia muak dengan situasi di PSG akibat saga transfer Kylian Mbappe. Seperti diketahui, raksasa Liga Prancis mau melepasnya di bursa transfer musim panas karena Mbappe menolak memperpanjang kontrak di PSG. Sementara dari berita yang beredar, penasihat sepak bola PSG, Luis Campos, juga bakal terdepak pada akhir Agustus nanti. Enrique besar kemungkinan bakal hengkang dari PSG jika Campos pergi.
Cristiano Ronaldo mencetak gol sundulan di menit 87 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ketika laga Al Nassr versus Zamalek di klub C Arab Saudi Champions Cup 2023 di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Jumat 4 Agustus dini hari. Hasil itu mengantarkan Al Nassr ke babak 8 besar Arab Club Champions Cup 2023, mendampingi klub lain dari Liga Arab Saudi, Al Shabab. Tak hanya itu, dengan gol sundulannya itu, Ronaldo berhasil melewati Gerd Müller sebagai pemain dengan gol sundulan terbanyak dalam sejarah sepak bola dengan torehan 145 gol sundulan. Selebrasi gol Lionel Messi kembali viral usai mencetak 2 gol pada laga Inter Miami versus Orlando City di Piala Liga Kamis 3 Agustus. Kali ini ia melakukan gestur Wakanda Forever yang dipopulerkan film superhero Marvel Black Panther. Selebrasi gol tersebut menjadi sorotan di media sosial. Sebelumnya, Messi juga sempat melakukan selebrasi seperti Thor Odinson ketika ingin menarik palu Mjolnir ke tangannya. Tiket laga tandang pertama Messi untuk Inter Miami terjual habis dalam 10 menit. Seiring antusiasme masyarakat Amerika Serikat dengan sang mega bintang, tandingan yang dimaksud adalah duel FC Dallas melawan Inter Miami. Keduanya akan bertanding di babak 16 besar di Piala Liga, sebuah turnamen yang diadakan setiap tahun antara klub-klub dari MLS dan Liga MX Meksiko. Sebanyak 20.000 orang akan memadati Stadion Toyota milik FC Dallas untuk pertandingan tandang pertama Messi di MLS. Josef Martinez dan Messi tampaknya jadi bromance baru di Inter Miami. Keduanya selalu tampil apik. Mereka saling memberi assist, juga tak lupa mencetak gol bagi timnya. Seperti yang terjadi di laga Miami versus Orlando City. Messi borong 2 gol dan 1 gol lainnya dicetak oleh Martinez lewat titik penalti. 1 gol Messi berkat assist Martinez, sementara gol penalti Martinez berkat hadiah dari Messi. Keduanya pun saling berpelukan ketika selebrasi. Daftar peminat Harry Maguire di musim panas ini kian bertambah. Terbaru dilansir BBC, klub Premier League Everton diwartakan berminat pada jasa bek Manchester United tersebut. Menurut laporan tersebut, Everton sangat serius ingin memboyong Maguire di musim panas ini. Sean Dyche menilai lini pertahanan timnya terlalu kropos, sehingga musim lalu, The Toffees nyaris terdegradasi ke Championship. Berbekal pengalamannya, Maguire dinilai cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Tim nasional Maroko berhasil membuat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Wanita setelah berhasil mengalahkan Kolombia 1-0 di Rectangular Stadium Perth, Australia pada Kamis 3 Agustus. Sementara itu, Jerman, sesama calon 16 besar lainnya, hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan Korea Selatan. Dengan demikian, tim Singa Atlas yang tampil perdana di turnamen ini berhasil lolos sebagai runner-up grup H di belakang Kolombia. Presiden Barcelona Joan Laporta mempertanyakan ambisi para pemain Eropa yang pergi ke Arab Saudi musim panas ini. Seperti diketahui, terjadi eksodus bintang-bintang Eropa ke Arab Saudi dengan nilai yang fantastis. Menurut Laporta, mereka yang pindah ke Arab Saudi semata-mata karena uang, bukan karena olahraga. Padahal, kata Laporta, ada tujuan lain yang seharusnya menjadi prioritas daripada uang, yakni olahraga itu sendiri. Mendatangkan bintang tidak sama dengan membangun tim. Dilansir Daily Mail, Galatasaray benar-benar serius ingin mendatangkan Fred. Mereka dilaporkan akan mengajukan tawaran baru ke MU dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, klub Turki itu sebenarnya sudah mengajukan tawaran perdana untuk Fred. Tawaran perdana mereka dikabarkan berada di angka 5 juta euro. Tapi, tawaran itu langsung ditolak oleh manajemen MU yang menilai terlalu rendah. Adapun untuk tawaran kedua, angkanya dikabarkan naik cukup signifikan dari tawaran pertama mereka. Klub-klub yang meminati Levi Colwill harus gigih jari, sebab bintang timnas Inggris U21 itu baru saja menaikkan kontrak baru di Chelsea sampai 2029. Pemain didikan Akademi Chelsea itu akan bermain di klub untuk 6 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan setahun. Colwill juga mendapatkan kenaikan gaji dari sebelumnya sekitar £19.000 per pekan. Musim ini, dengan cedera panjang Wesley Fofana dan mulai menuanya Thiago Silva, Colwill berkesempatan jadi starter di musim perdananya ini.
Mimpi Danilo D'Ambrosio pensiun bersama Inter Milan harus pupus. Fullback veteran ini resmi ditampung klub mediocre AC Monza pada bursa transfer musim panas ini. AC Monza mengontraknya selama setahun. Berstatus bebas transfer, perekrutan Danilo D'Ambrosio yang sebelumnya membela Inter selama 9 tahun dengan senang hati dilakukan AC Monza untuk menambah amunisi anyar. Wonderkid Barcelona, Pedri dengan tegas menepis rumor transfer yang mengaitkannya dengan PSG. Pemain berusia 20 tahun ini menyatakan bahwa dirinya ingin terus membela El Barça dan tak akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2023. Keputusannya ini juga membuatnya berbeda dari rekan satu timnya, Ousmane Dembele yang sedang dalam proses transfer ke Paris Saint-Germain. Menurut laporan dari Football Italia, Hirving Chucky Lozano tidak akan bergabung dengan LAFC pada musim panas ini karena mereka gagal menyetujui persyaratan dengan Napoli. Pemain internasional Meksiko itu hanya menyisakan 12 bulan terakhir dari kontraknya dengan Partenope dan perpanjangan tampaknya mustahil. Namun, tawaran yang dibuat oleh Los Angeles FC dianggap tidak dapat diterima oleh Napoli meskipun dia telah menyetujui kontrak senilai sekitar 5,5 juta euro per musim bersih di MLS. Lionel Messi ribut di lorong menuju ruang ganti dengan pemain Orlando City Cesar Araujo saat jeda babak pertama babak 32 besar Leagues Cup 2023 di DRV PNK Stadium Kamis 3 Agustus pagi waktu Indonesia Barat. Messi yang dalam laga itu mencetak 2 gol. Berapa kali diganggu pemain-pemain Orlando yang menjaganya dengan ketat. Puncaknya, Messi terlibat friksi dengan Araujo di lapangan hijau jelang babak pertama usai. Meski demikian, friksi itu tak berlangsung lama. Laga sendiri dimenangkan Miami dengan skor 3-1. Chelsea mulai dibuat frustasi oleh saga transfer Moises Caicedo. The Blues mulai berpikir beralih ke target lainnya yakni Taylor Adams, gelandang Leeds United. Adams tentunya lebih murah dan lebih mudah didapatkan mengingat Leeds terdegradasi. Dalam klausul kontrak Adams disebut ada bandrol 20 juta pounds yang bisa ditebus andaikan Leeds gagal bertahan di Premier League. Chelsea disebut akan membuka negosiasi dengan Leeds untuk transfer Adams. Diberitakan oleh Sport People, jejak perpindahan Sandro Tonali nampaknya akan diikuti oleh manajer tim AC Milan, Andrea Romano yang disebut-sebut akan pindah ke Newcastle United pada musim panas ini. Tentu saja, perpindahan ini tidak terjadi begitu saja. Hal ini terindikasi dari absennya Andrea Romeo selama tur ke Amerika Serikat bersama Rossoneri. Dalam periode tersebut, tanggung jawabnya telah diambil alih oleh Giuseppe Caviola yang merupakan seorang ahli dalam bidang hubungan komersial pemain. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!